Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dan memahami mengenai proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas, antara lain: yang pertama, pembentukan PPKI dan keanggotaannya. Kemudian dilanjutkan poin yang kedua, peristiwa menjelang proklamasi. Dilanjutkan poin yang ketiga, yaitu proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir yaitu sidang PPKI dan hal-hal penting yang diputuskan. Baiklah, mari kita segera mulai bagian yang pertama. Rangkaian sidang PUPKI pertama dan kedua telah menghasilkan beberapa hal penting, yaitu Rancangan Dasar Negara dan Rancangan Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar. Setelah selesai menjalankan tugasnya, PUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Iinkai. Pada saat dibentuk, PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai ketuanya ditunjuk Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas dan tujuan PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di kemudian hari, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga seluruhnya menjadi 27 orang. Dengan penambahan anggota tersebut, maka sebenarnya status PPKI berubah menjadi badan milik bangsa Indonesia, yang dipergunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas kekuatan sendiri dan bukan merupakan pemberian dari Jepang. Seluruh anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga mencerminkan keterwakilan rakyat Indonesia. Baiklah, mari kita lanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu mengenai peristiwa menjelang proklamasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu tayangan video mengenai peristiwa seputar proklamasi berikut ini. Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, di tengah suasana yang tegang, karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka. Dalam beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Van Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu... Satu hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sebelum MPR terbentuk, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam sidangnya yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujui dibentuknya 12 kementerian dan 8 provinsi. Pembentukan Kabinet Presidensial yang pertama dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta, yang terdiri dari 16 menteri. Roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berputar. Semangat rakyat menyambut kemerdekaan tidak dapat ditahan. Pekik merdeka menggema di mana-mana. Rakyat Indonesia bangun serentak secara spontan mendukung kemerdekaan di bawah kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Rakyat di kota-kota Pulau Jawa dan Madura secara serentak pada tanggal 30 Agustus 1945 mengadakan pawai dan rapat raksasa menyambut kemerdekaan Indonesia. Para tokoh masyarakat berpidato berapi-api memberikan semangat kepada rakyat untuk bersama-sama mendukung kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah, mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan Fond Kemerdekaan. Untuk memperlihatkan besarnya dukungan rakyat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak ultimatum bala tentara Jepang tentang larangan berkumpul dan membawa senjata, pada tanggal 19 September 1945, para pemuda Jakarta yang bergabung dalam Komite Van Aksi mengerahkan massa untuk rapat besar di lapangan Ikada, Gambir, Jakarta. Pada dasarnya, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyetujui rencana rapat tersebut. Akan tetapi, suasana menjadi tegang mengingat lapangan Ikada telah dijaga ketat oleh tentara Jepang. Sementara, arus massa rakyat yang datang dari sekitar Jakarta sukar dibendung. Untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dan insiden yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno berpidato selama 3 menit untuk menenangkan rakyat
meminta agar mereka membubarkan diri. Peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada ini telah berhasil menunjukkan solidaritas perjuangan bangsa dan dukungan rakyat kepada pemimpinnya, serta menjadi titik tolak bagi rakyat untuk merebut senjata dan kekuasaan bala tentara Jepang. Sementara itu, upacara penyerahan Jepang kepada sekutu dilakukan secara resmi di kapal perang USS Missouri milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Tugas penyerahan Indonesia Timur dilakukan oleh pasukan Australia yang ada di Morotai pada tanggal 9 September 1945. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat menjadi tanggung jawab Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan Inggris datang secara bertahap dengan tugas melucuti senjata tentara Jepang, menyelamatkan tawanan perang dan interniran sekutu, serta mempersiapkan penyerahan pemerintahan kepada pemerintah sipil. Pada awalnya, tugas tersebut berjalan lancar karena rakyat merasa bahwa kemerdekaan sudah menjadi miliknya, sehingga kedatangan sekutu diterima sebagai misi kemanusiaan belaka. Tetapi kondisi berubah ketika sekutu beranggapan bahwa tugasnya belum selesai, yaitu untuk mempersiapkan penyerahan pemerintahan kepada Belanda. Akhir bulan September 1945, 10 hari setelah rapat besar di lapangan Ikada, pasukan Inggris mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Secara berangsur-angsur, satuan marinir Inggris dan Belanda berdatangan di Jakarta. Kehadiran mereka akhirnya menimbulkan kecurigaan rakyat ketika Inggris menyertakan staf nikah yang akan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bagi Inggris, mereka dihadapkan pada keadaan yang sama sekali tidak diduga, yaitu kuatnya rasa kebangsaan Indonesia dan tindakan-tindakan yang cepat untuk mendirikan republik yang merdeka. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya insiden-insiden bersenjata di berbagai kota. Pertempuran heroik terjadi di Surabaya. Pasukan Inggris dari Brigade 29 yang dipimpin oleh Brigjen Malabi setelah mendarat di Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1945 bertugas hanya untuk melucuti serdadu Jepang dan membebaskan para interniran. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata mereka mengingkari janjinya pada Republik, sehingga kontak senjata timbul. Terbunuhnya Malabi telah menambah keruh suasana kota Surabaya. Tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, tentara Inggris mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata dan penyerahan diri rakyat dengan tangan di kepala sampai batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum ini dijawab oleh pemuda Surabaya dengan menolak dan siap bertempur. Sebelumnya, tentara Inggris telah meminta agar Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menenangkan hati rakyat dan meminta pertempuran dihentikan.
Surabaya yang digerakkan oleh Gubernur Suryo dan Bung Tomo melalui siaran radio pemberontak menolak ultimatum tentara Inggris dan memilih bertempur mempertahankan kedaulatan Republik. Pertempuran heroik tersebut berlangsung berminggu-minggu dengan korban yang cukup besar jumlahnya. Insiden-insiden bersenjata itu mencapai klimaksnya dalam bentuk pertempuran di berbagai wilayah ketika rakyat Indonesia menolak kedatangan pasukan sekutu dan Nika yang ingin merebut kemerdekaan bangsa yang baru saja diproklamasikan. Demikianlah sejarah peristiwa menjelang proklamasi. Selanjutnya, mari kita telusuri lebih dalam lagi mengenai rentetan peristiwa menjelang proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yang mana Soekarno dan Mohatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda dengan maksud agar Soekarno dan Hatta terjauh dari pengaruh Jepang. Peristiwa itu dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu yang tepat untuk proklamasi. Golongan muda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak perlu menunggu waktu sesuai janji Jepang. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa proklamasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 16 Agustus malam, dilaksanakanlah penyusunan naskah teks proklamasi di rumah kediaman Laksamana Maeda, yaitu seorang petinggi Angkatan Laut Jepang. 3 tokoh penyusun teks proklamasi antara lain yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua, DRS Muhammad Hatta, dan yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo. Baiklah, mari kita lanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu peristiwa penting, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Proklamasi dilaksanakan di depan rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Sejak saat itulah bangsa Indonesia telah merdeka. Pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, dilaksanakanlah sidang PPKI. Namun sebelum sidang PPKI berlangsung, beberapa tokoh penting antara lain Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singotimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, para tokoh pendiri bangsa bermusyawarah dan bermufakat untuk menghilangkan 7 kata dalam sila pertama dan menggantikannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penghapusan 7 kata tersebut
dilatar belakangi oleh adanya keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik, khususnya masyarakat dari wilayah Indonesia Timur. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan-keputusan penting antara lain, yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, secara otomatis juga mengesahkan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Karena rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, sedangkan pembukaan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan dasar atau landasan berdirinya negara Indonesia. Ibarat sebuah bangunan, maka dasar negara merupakan fondasinya. Dengan fondasi atau dasar negara yang kokoh, maka bangsa Indonesia akan selalu berdiri kokoh sepanjang masa. Demikianlah sesi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.